Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi Pada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus Profesor Dr. Haji Tanggal Jaya dan juga Profesor Dr. Endang Sutari, yang selama ini kita tahu perjuangan beliau di umat Islam sudah cukup lama. Alhamdulillah beliau terus bersama-sama kita. Kepada moderator, kami terima kasih, dan juga panelis Pak Mahendra. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan terima kasih bahwa saya diundang dalam rangka kami dari Ibrahim Hussein Institute itu membuat buku yang pertama tahun lalu kita cetak itu dari Mimbar Ulama, tulisan-tulisan beliau menulis buku itu biasanya karena adanya kegiatan di Bagus Lama, apakah itu berbentuk pertanyaan untuk sidang komisi fatwa, atau ada acara rakernas, atau ada permintaan dari pemerintah untuk beliau mengeluarkan fatwa atau pendapat. Kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa orang mengenal almarhum abah saya ini, Ibrahim Hussein, sebagai apakah fikih perbandingan. Sebenarnya kami ini sebagai anak-anak tidak mau terlalu banyak bicara tentang beliau ya, karena takut orang mengatakan bahwa membangga-banggakan orang tua atau memutuskan orang tua. Namun karena tetap diminta, ya saya bersedia untuk menyampaikannya. Kepada Bapak Ibu sekalian, kalau beliau ditanya dalam bentuk permintaan kepada komisi fatwa, atau ada permasalahan dari pemerintah, atau ada permasalahan masyarakat, maka beliau yang paling pertama, beliau melihat permasalahan itu, melihat apakah permasalahan ini kalau dikaitkan dengan ayat Quran, apakah masuk ayat Quran yang bersifat qat'i atau zunni. Jadi beliau selalu melihat seperti itu, apakah ini qat'i atau zunni. Kalau qat'i berarti sudah jawabannya sudah ada dalam Al-Quran. Nah kalau zunni, maka ini ada peluang untuk beristihad. Selalu beliau mengatakan begitu. Jadi beliau menganggap fikih itu adalah wilayah zunni, bukan wilayah qat'i. Maka dalam konteks pembangunan hukum Islam, maka wilayah zunni ini yang bisa dikembangkan sebagai konteks pembangunan hukum Islam. Lalu beliau juga melihat ayat Al-Quran, apakah ini adalah ta'budi atau ta'kuli. Kalau sudah ta'budi, maka kita hanya ikut saja. Kalau sudah ta'kuli, di sini juga akal bisa berperanan. Nah, oleh karena itu beliau memang banyak mengembangkan kias di dalam hal mengambil mengisbat hukum-hukum yang ada. Lalu beliau juga melihat bahwa yang zonni ini bisa jadi hubungan dengan qat'i. Sesuatu itu perintahnya qat'i, pelaksanaannya qat'i. Tapi ada juga perintahnya qat'i, tapi pelaksanaannya zonni. Dan juga bisa mengatakan perintahnya zonni, tapi pelaksanaannya qat'i. Dan juga perintahnya zonni dan bisa juga pelaksanaannya zonni. Nah oleh karena itu beliau selalu ingin bahwa kalau kita masuk kepada hal seperti itu, maka kita harusnya berlapang dada. Makanya beliau sudah mengutip Ummul Hakim wal Khilaf, bahwa kalau ada perbedaan di dalam fikih, maka bisa diselesaikan dengan pemerintah memilih pendapat yang paling sesuai. Oleh karena itu di masa beliau di komisi fatwa, orang suka bilang fatwa ini fatwa pesanan gitu ya. Karena
pemerintah gitu ya. Yang kalau pemerintah bertanya ya dijawab gitu ya. Dan beliau menganggap bahwa kalau ada perbedaan pendapat, misalnya 1 Syawal ya, atau 1 Ramadan mulai awal Ramadan, ya beliau tetap berpegang kepada itu. Kalau terjadi khilaf, ya pemerintah yang berhak. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang di masyarakat tidak bisa menerimanya. Lalu kepada Bapak Ibu sekalian, beliau memang diundang oleh Menteri Agama pada waktu Profesor Munawir Zazali yang membentuk tim pembaruan Islam, yaitu dipimpin oleh Profesor Bukhari dari LIPI. Maka saya akan coba membacakan saja apa yang telah disampaikan oleh beliau di forum itu tentang pembaharuan hukum Islam itu sendiri seperti apa. Nah, oleh karena itulah beliau mengusulkan beberapa pokok-pokok pikiran yang mudah-mudahan ini menjadi pemikiran kita bersama agar bisa melanjutkan pemikiran beliau. Yang pertama, masalah yang pokok bagi beliau yaitu persoalan eksistensi berbagai agama merupakan sunnatullah. Beliau ini mengutip ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa kalau Allah itu mampu untuk menjadikan agama itu satu umat ya, tapi Allah tidak menjadikan itu. Atas dasar itulah beliau menganggap bahwa ada perintah dari Allah, kita harus patuh kepada beliau, taat kepada Allah, tapi juga ternyata ada kehendak beliau memang ada berbagai agama, bahwa agama itu tidak satu. Nah, beliau mengutip ayat Quran itu yang konsekuensinya menurut beliau Islam harus menjadi agama dakwah. Karena perintahnya tadi suruh kita itu taat kepada Allah, maka Islam menjadi agama dakwah. Tapi karena juga ada kehendak dari Allah bahwa ada bermacam-macam agama, maka hubungan muslim dan muslim itu harusnya dalam rangka damai dan toleransi. Apalagi untuk pemerintahan di Indonesia ini, menurut beliau bukan darul harbi. Jadi kita di bawah Pancasila ini, beliau menganggap, menarik kesimpulan, negara Republik Indonesia ini adalah negara Islam, walaupun tidak disebut negara Islam. Dan beliau sudah mengatakan kalau kita tidak mengatakan ini negara Islam, maka pejuang, nah ini karena kaitan dengan sini, pahlawan-pahlawan nasional yang dari ulama itu ya bisa disebut mati konyol kalau tidak disebut negara Islam. Jadi kata Al-Marhum, ya kita nggak mau bahwa NKRI ini negara Islam, walaupun kita tidak menuju negara Islam secara formal, tetapi Pancasila itu sudah diterima sebagai bukti bahwa kita negara Islam. Lalu beliau menekankan hal ini agar umat Islam ini tidak menjadikan pemerintah dengan umat Islam ini saling bertentangan, ya, karena bagaimanapun kita masih sering, dan ini juga yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Amin waktu menjadi wapres mengundang pimpinan Majelis Ulama. Waktu itu saya bendahara umum, ingin sekali rukun damai antara umat Islam dengan pemerintah. Jangan sampai menggunakan ayat-ayat yang ayat seperti ayat perang gitu ya. Gunakan ayat-ayat yang keadaan di Indonesia ini bukan perang gitu, ya, damai. Nah, beliau menekankan ini sebelum beliau membicarakan masalah pembangunan hukum Islam. Nah, selanjutnya saya akan bacakan saja bahwa beliau dimulai juga dengan kedinamisan syariat Islam. Dari kacamata usul fikih dapat kita lihat bahwa ajaran hukum Islam ada yang bersifat qat'i, ialah dijelaskan secara langsung oleh nas Al-Quran dan Sunnah. Ia harus diterima apa adanya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, serta berlaku dalam segala kondisi dan situasi. Ijtihad tidak berlaku padanya dan tidak bisa difalsafahkan. Ajaran hukum Islam yang bersifat qat'i inilah yang terkenal dengan sebutan syariah. Nah, ini beliau sering membicarakan ini bahwa ada syariah, ada fikih. Hukum Islam itu dibagi dua. Oleh karena itu beliau suka agak secara ekstrim menurut orang bahwa fikih itu pendapat bukan agama. Jadi kalau orang menganggap fikih itu agama, menurut beliau kurang tepat. Kalau syariah itu yang agama. Jadi pada murid-murid beliau sering
Dia menyatakan fikih itu pendapat. Gitu. Jadi jangan sampai kita ngotot berantem gara-gara soal fikih. Gitu. Nah, dan fikih itu juga tadi kita harus lapang dada karena watak fikih itu sudah berbeda pendapat karena dibuka oleh Nabi kita untuk dibolehkan. Nah, ajaran Islam yang bersifat zoni ialah yang tidak ditegaskan secara langsung oleh nas Al-Quran atau Sunnah, ia baru kali setelah digali oleh imam mujtahid. Kelompok ini terkena sebutan fikih dan disinilah mujtahid memainkan peranannya. Karena fikih adalah hasil ijtihad, maka jelas hal ini menerima untuk difalsafahkan. Baik yang bersifat qat'i syariah atau bersifat zonni fikih, semuanya adalah disajikan ke masyarakat manusia yang pesantannya berlandaskan prinsip kemudahan dan kelapangan. Nah, ini beliau selalu kalau orang bertanya terutama orang awam, beliau selalu mengatakan carilah kemudahan dalam agama, jangan dipersulit agama ini. Jadi saya sering mendengar kalau orang bertanya itu, beliau selalu menjawab bahwa Islam itu mudah, jangan dipersulit. Tapi banyak orang sering mempersulit agama ini menurut beliau. Kenapa? Ada orang yang sudah levelnya tasawuf, udah tinggi, nanti kalau ketemu orang awam ingin seperti dia, memaksa seperti orang awam seperti dia. Nah, itu kata almarhum seperti itu. Jadi kita nggak bisa memaksa, kan iman itu Aristotle. Nah, dalam hal ini beliau menyampaikan ada sumber-sumber kemudahan lapangan ajaran Islam yang menjadi sendi, dinamika dan keluasan ajaran Islam. Bila kita teliti terdapat 7 macam. Yang pertama, gugurnya ibadah pada saat uzur, ini berhalangan, seperti gugur kewajiban melakukan ibadah haji pada saat tidak aman. Kedua, pengurangan seperti mengqashar sholat bagi musafir. Ketiga, penggantian seperti tayamum sebagai ganti dari wudu. Keempat, prinsip mendahulukan seperti jamak takbir di Arafah. Kelima, prinsip mengakhirkan seperti jamak akhir di Musdalifah. Yang keenam, prinsip merubah seperti merubah aturan sholat dalam keadaan bahaya. Yang ketujuh, rukhsah dispensasi seperti makan bangkai dalam kondisi darurat. Disinilah letak keluasan, elastisitas dan tidak bisa syariat Islam. Sehingga Islam selalu cocok untuk sesuai dengan segala kondisi, situasi serta berlaku sepanjang zaman. Oleh karena itu, beliau menganggap bahwa syariah ini tidak boleh berubah sepanjang zaman. Yang boleh berubah itu adalah fikih. Tadi sudah disampaikan oleh Kiai Wakil Ketua Umum Kiai Maksudi Suhud tentang tempat, waktu dan juga ilat sebab-sebabnya. Selanjutnya pemahaman terhadap kitabullah. Nah, ini mungkin yang agak membuat orang berbeda pendapat juga dengan beliau. Kitabullah yang dimaksud adalah kitab suci Al-Quran yang lazim disebut pula dengan ma anzalullah, apa-apa yang diberikan oleh Allah. Dalam memahami kitab suci Al-Quran, ma anzalullah, orang-orang dahulu banyak memahami secara harfiah. Sehingga kalau dalam realitas kehidupan mereka mendapat sesuatu yang secara harfiah tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran, maka mereka akan mengatakan bahwa hal itu termasuk ancaman firman Allah, yaitu yang sering kita dengar di pengajian-pengajian, terutama di anak muda. Barang siapa tidak berhukum berdasarkan apa yang dituangkan oleh Allah, maka mereka termasuk golongan orang kafir. Ini di pengajian-pengajian anak muda sering diungkapkan gitu, ya. Kalau kita telah setuju tentang perilaku pembaharuan pemikiran Islam, maka kita harus berani mengadakan perombakan dalam masalah ini. Yang antara lain dapat kita tempuh dengan jalan bahwa pemahaman terhadap kitabullah ma'alullah adalah kita artikan dalam arti semangat dan jiwanya. Sehingga apabila dalam kehidupan ini kita dapati sesuatu aturan atau perundang-undangan yang dari semangat dan jiwanya relevan dengan Al-Quran ma'azalullah, maka aturan dan perundang-undangan semacam itu tentunya dapat kita terima, sekalipun secara harfiah tidak disebutkan oleh Al-Quran atau bahkan dari segi lahiriah kontras dengan Al-Quran. Nah, ini contohnya kita punya undang-undang, misalnya undang-undang porno aksi, ya, dan pornografi, gitu ya. Semangatnya sudah semangat Al-Quran, gitu ya. Dan juga kita lihat undang-undang, begitu banyak undang-undang, kalau menurut beliau itu sudah kita harus patuhi, gitu ya. Sepanjang tadi semangat dan jiwanya sesuai dengan Al-Quran.
Sehingga beliau mengatakan sebagai contoh misalnya Pancasila secara harfiah jelas tidak bakalan kita temukan dalam Al-Quran kata-kata Pancasila. Akan tetapi kalau kita lihat dari segi bahwa dengan Pancasila kesatuan dan keutuhan bangsa dapat diwujudkan, maka bisa saja Pancasila itu kita terima sebagai azas tunggal. Sebab dari segi ini berarti Pancasila relevan dengan jiwa dan semangat Al-Quran. Apalagi kalau lihat dari segi bahwa butir-butir isi Pancasila itu memang semuanya sesuai dengan dan tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Ini menurut pendapat beliau seperti itu. Sehingga beliau mengatakan bahwa kalau kita terima semangat dan jiwa Al-Quran itu, maka tidak ada lagi ancaman firman Allah pada Al-Maidah 44 tadi, bahwa barang siapa tidak berhukum berdasarkan apa yang ditentukan oleh Allah, maka mereka termasuk pada orang-orang kafir. Karena memang ini kan jualannya orang agar memberikan negara Islam untuk semuanya hukum-hukum itu seperti itu. Tapi menurut beliau tidak, karena sudah Pancasila dianggap negara Islam, maka semua undang-undang yang kesepakatan jiwanya tidak berdasarkan Al-Quran, maka kita harus patuh dan kita laksanakan. Selanjutnya pemahaman terhadap sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah apa yang sering disebut dengan hadis atau khabar, yaitu ucapan perbuatan atau perkataan Rasulullah. Dalam memahami sunnah Rasul, ulama tidak mengadakan klasifikasi apakah sunnah itu dilakukan atas nama Rasul dalam rangka tasriful ahkam ataukah dilakukan selaku insan biasa sebagai basyariah. Nah, ini beliau sering mengatakan bahwa Nabi suka makan daging kambing, suka warna-warna tertentu misalnya. Apakah itu kita harus ikut semua, suka makan kambing semua gitu ya? Nah, itu kan Nabi sebagai pribadi gitu ya. Jadi kalau ada orang bilang masuklah Islam secara kafah, ikuti sunnah Nabi, sehingga selera Nabi pun harus kita ikuti juga gitu ya. Nah, beliau mengatakan itu hal-hal yang sebenarnya bersifat pribadi, individual gitu ya. Dengan demikian semuanya diikuti dan menjadi dalil untuk demikian. Sehingga dengan firman Allah Taala yang artinya sesungguhnya dalam pribadi Rasul terdapat suri tauladan yang baik bagi kamu semua. Dan firman Allah yang artinya apa-apa yang datang kepadamu dan Rasul maka itulah, dan apa-apa yang dilakukan oleh Rasul maka dia bilang. Kalau kita ingin mengadakan perombakan dalam masalah ini, maka dapat kita tempuh dengan jalan mengadakan klasifikasi bahwa sunnah baru dapat kita jadikan pegangan wajib kita ikuti apabila hal ini dilakukan oleh Rasulullah atas nama Rasul sebagai tasriful ahkam. Dan hal selain itu yaitu apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah bukan atas nama Rasul selaku manusia biasa, tentunya tidak termasuk dalam kategori firman Allah di atas. Sehingga tidak ada kewajiban bagi kita mengikuti. Sebagai contoh, menyukai makanan yang manis-manis, kaki kambing, menyukai pakaiannya berwarna hijau dan lain-lain, maka itu adalah urusan pribadi Rasul sebagai manusia. Lalu keempat, ada pendekatan takwili. Dalam mendeteksi ajaran Islam, selama ulama-ulama dahulu banyak melalui approach takbudi. Jadi kita patuh saja dengan takbudi ini. Ajaran hukum Islam diterima apa adanya, tanpa banyak komentar. Sehingga lantaran itu kausalitas ilat hukum atau hikmah taksyiri tidak banyak terungkap dan pikiran muslimun menjadi jumud dan beku. Pembaharuan dalam bidang ini dapat ditempuh dengan jalan bahwa sebaiknya dalam pemahaman ajaran hukum Islam hendaklah ditempuh melalui approach takbudi. Penerimaan ajaran hukum Islam ditempuh lewat pendekatan ilmiah rasional, sehingga konsultasi hukum dan hikmah persyaratan dapat dicerna oleh pendalaman hukum Islam, terutama dalam masalah-masalah kemasyarakatan. Dengan prinsip ini, maka ajaran hukum Islam bukan saja mudah dipahami dan diterima oleh umat manusia, tapi juga sekaligus melatih umat Islam menjadi kritis dan cerdas daya penelarannya, dan lebih dari itu ajaran Islam akan diterima berdasarkan kesadaran ilmiah yang benar. Jadi memang beliau selalu melihat bahwa kalau ada hukum atau perintah dari Allah, apakah ada ilatnya atau tidak. Kalau tidak ada ilat, seperti contohnya perintah makan babi. Perintah makan babi menurut beliau tidak ada ilatnya. Bukan karena ada cacing pita, bukan karena apa-apa, tidak ada ilatnya. Nah, tapi di situ ada hikmahnya. Baru sekarang orang mengetahui bahwa DNA babi itu sama dengan manusia 92%. Jadi 92% kita ini dekat dengan babi sebenarnya. Bukan dengan monyet sebenarnya, dengan babi. Itu hasil penelitian. Jadi kalau kita ini makan babi kayak makan daging manusia sebenarnya. Nah, itu kan setelah diketahui oleh ilmiah. Nah, beliau juga melihat bahwa
mencari ilat ini kadang-kadang perlu pemikiran para ulama. Ada yang ilatnya kurang jelas, perlu diperjelas. Dan kalau memang tidak ada, ya sudah. Seperti beliau menganggap riba itu tidak ada ilatnya, tambahan ziyadah itu tidak ada ilatnya. Jadi berapapun tambahan itu tetap ziyadah, ada riba. Jadi bukan karena bukan ada karena apa-apanya, gitu ya, atau karena ada mudha'afah berlebihan. Jadi dia menganggap berapapun, karena ilatnya bukan karena membuat orang menjadi sengsara atau berlebihan, tapi menurutnya tambahan. Jadi beliau mengarah seperti itu. Sehingga dalam kasus pendirian Bank Muamalat itu karena beliau berpendapat seperti itu. Selesaikanlah perdebatan para ulama bahwa masalah bunga bank itu adalah riba, dan sehingga kita harus membangun suatu bank yang akhirnya lahir Bank Muamalat. Selanjutnya adalah penekanan zawajir dalam pidana. Dalam masalah pidana, ulama dahulu banyak menitik beratkan dalam aspek jawabir. Artinya, dengan hukuman yang dilakukan itu, maka dosa kesalahan si pelaku pidana akan diampuni oleh Allah SWT. Dengan demikian, maka dalam masalah pidana mengenai hukumannya, mereka banyak terpaku dengan apa yang dikatakan oleh Nas, tidak kurang tidak lebih. Sehingga contohnya misalnya, karena berpegang dengan prinsip ini, maka hukuman bagi pencuri tidak ada lain kecuali potong tangan. Bagi pezina mesti dirajam, ya, dan didera 100 kali. Pembaharuan dalam bidang ini dapat ditempuh dengan jalan bahwa masalah pidana hendaklah kita tekankan dalam segi zawajir. Artinya dengan hukuman yang dilakukan itu agar mereka bersalah merasa kapok, tidak akan mengulangi tindakan pidana lagi. Dengan demikian mengenai hukumannya tidak terikat, tidak harus terpaku dengan apa yang ada dalam nas. Sehingga atas dasar itu maka pencuri bisa saja dihukum dengan hukuman selain potong tangan, asal dengan hukuman ini dapat diharapkan bahwa ia kapok, dia jerah, tidak akan mengulangi lagi perbuatan dilarang itu. Dan orang-orang lain yang mempunyai niat serupa akan mengurungkan niatnya, karena dia selanjutnya mengenai juga hukum zina dapat saja dihukum dengan hukuman selain rajam dan jilid, asal dengan hukuman itu dapat diharapkan ia akan berhenti, tidak memulai perbuatannya. Ini mungkin Bapak polisi ini itulah pandangan orang tua saya mengenai bagaimana mereka yang ditahan tidak perlu mencuri, tidak perlu potong tangan. Masalah ijma yang keenam, ulama-ulama dahulu sangat ketat dalam berpegang dengan ijma, dan mereka mengartikan ijma dalam arti yang sangat luas, menyangkut ijma sahabat dan selainnya, ijma syar'i dan ijma sukuti. Ijma ahlul Madinah, bahkan dalam kasus hukum yang telah disepakati oleh 2 atau 3 orang mujtahid, sedangkan kasus hukum yang telah disepakati oleh 2 atau 3 mujtahid, sedangkan setelah itu tidak ada pendapat lain, mereka pun menamakan ijma. Akibatnya ialah mereka banyak terpaku, tidak berani untuk melakukan ijtihad dalam masalah-masalah baru yang memerlukan pemecahan, sebab mereka khawatir dituduh telah menyalahkan ijma. Nah, ini ketakutan seperti ini saya alami. Dulu seorang sekjen MUI dalam rapat di Komisi Fatwa, saya bilang ada pesan dari almarhum abah saya, kalau fatwa Majelis Ulama tentang masalah KB itu ternyata memang umat Islam menjadi berkurang sekali, kita cabut itu, malah justru KB itu diharamkan. Lalu si sekjen ini mengatakan, Nadra, jangan sekali Anda berkata begitu. Apa yang diputuskan oleh dulu jangan dicabut. Jadi saya bilang, saya hanya menyampaikan aja pesan beliau, ya karena memang situasi ini kan berubah. Kalau ada perubahan, kalau nggak ada perubahannya, ya, fatwa itu tetap gitu. Jadi beliau kadang-kadang berani mengatakan begitu pada saya, mengatakan, kamu usulkan itu dicabut fatwa Islam, karena saya ikut di situ. Gitu. Karena beliau jadi konsultan di BKKB. Jadi betul-betul beliau menganggap bahwa ilat, ya, kombinasi dengan ilat itu beliau pegang, walaupun beliau memfatwakan, tapi pada kondisi situasi berubah, ya bisa dirubah itu fatwa. Nah, dalam pembaharuan bidang ini dapat kita tempuh dengan hanya menerima ijtihad syar'i yang terjadi di kalangan sahabat, ijma sahabat. Sebab menurut penelitian, kemungkinan terjadinya ijma selain sahabat sebagaimana definisinya telah dilakukan oleh usulin adalah sangat sulit.
Sementara itu mengenai ijma sukuti masih diperselisihkan. Di samping itu ijma haruslah ada sandaran dan sanad. Kalau sandarannya itu dalil qat'i, maka pada hakikatnya pentakwaan hukumnya telah terdapat pada ijma, akan tetapi justru pada dalil yang menjadi sandaran itu sendiri. Kalau dalil yang menjadi sandaran itu dhanni, maka jelas sangat sulit ijma akan menjadi kenyataan. Sebab masing-masing mujtahid tentunya akan menggunakan lembaga ijtihad untuk menggali hukumnya sesuai dengan kaidah istinbat yang dipegangnya, yang sudah tertentu hasilnya belum tentu sama. Dari segi sanad atau periwayatan hukumnya harus mutawatir. Untuk meraih ini jelas tidak mudah. Oleh sebab itu, sesuai dengan realitas yang ada, sebaiknya kita hanya berpegang pada ijma sahabat dalam rangka pembaharuan Islam. Jadi beliau lebih mengatakan kepada ijma dari para sahabat yang hidup di masa Nabi. Itulah kalau kesepakatan itu yang kita pegang. Di luar itu berani nggak kita meninggalkannya? Kira-kira begitu tantangan beliau. Nah, oleh karena itu dengan berpegang kepada ijma sahabat, maka kita akan berani melangkah mengadakan loncatan-loncatan ke depan, memecahkan masalah-masalah kekinian yang memerlukan pemecahan. Sebab kita tidak terikat dan akan terhindar dari tuduhan menyalahi ijma. Atau kalau mau lebih maju lagi, maka kita bisa mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa pada hakikatnya ijma sebagaimana dimiliki dalam masalah kondisi itu adalah sulit terwujudnya. Lalu yang ketujuh adalah masalah illah. Sebagaimana dimaklumi setiap penetapan hukum di dalam Islam biasanya mengandung illah. Atas dasar ini maka muncullah kaidah yang artinya hukum itu beredar sesuai dengan ilat. Untuk mendeteksi ilat di suatu hukum dan mengetes kebenarannya, ulama-ulama dahulu telah merumuskan kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidah yang digunakan untuk mencari ilat dan mengetes kebenarannya itulah yang terkenal dengan istilah masalikul illah yang biasanya dibicarakan dalam kaitan dengan qiyas. Qiyas adalah merupakan dalil yang paling subur dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum ditentukan oleh nas atau oleh pembahasan-pembahasan ulama mujtahidin terdahulu. Oleh sebab itu, dalam upaya menjawab tantangan zaman sebaiknya penggalian hukum baru ini digalakkan melalui qiyas. Dan pembaharuan dalam bidang ini dapat ditempuh dengan cara merumuskan kaidah-kaidah pencari ilat dan pengujian kebenarannya yang benar-benar baru, sehingga dalam pengkalangan qiyas ini kita tidak terikat dengan masalah ilah gaya lama hasil rumusan ulama dahulu. Mungkinkah hal ini dilakukan? Jawabannya ada di tangan saudara-saudara. Ini kata beliau di depan tim pembaharuan hukum yang dipimpin oleh Profesor Bohori. Sebagai contoh menurut beliau ulama dahulu, ilat kebolehan sholat kasar adalah safar, di mana dalam safar terdapat hikmah, madinatul masyaqqah, indikasi mengalami kesulitan. Demikian dan pada mana safar di sana boleh kasar. Tidak lihat apakah safar itu benar-benar melelahkan atau tidak. Yang penting ada safar atau adanya dua marhalah. Atas dasar itu mengkasar sholat sekalipun hanya ditempuh dalam waktu beberapa jam dengan kondisi yang tetap segar, sebab ilat safar memang terdapat di sana. Sementara orang-orang pergi dengan jalan kaki dari Ciputat ke Bogor, sekalipun susah kalau capek tetap tidak bisa mengkasar, sebab ilat safar memang tidak terdapat di sana. Kalau kita berani mengadakan perombakan, maka kita harus berani membuat kembali apakah ilat safar itu sudah mantap, yang tidak mungkin untuk diistilahi lagi. Bukankah ilat itu justru masakoh? Jadi masakoh. Oleh karena itu kita berhasil membuktikan bahwa ilat yang diinginkan adalah masakoh. Maka tugas hal ini sulit membawa perombakan apabila kita tidak menerimanya. Oleh karena itu beliau menganggap bahwa untuk sekarang, untuk mengkosong itu kita bisa menggunakan alasan masakoh, kesulitan. Ya, saya pernah dari Majelis Ulama ingin ke Duku Atas itu sejam karena macet. Dan waktu itu saya belum sembahyang zuhur, itu sudah mendekati asar. Wah, begitu paniknya saya. Jadi saya teringat pandangan beliau ini bahwa kalau safar itu sekarang bukan hanjara, tapi masakoh, kesulitan. Jadi kalau di situ ada khawatir kesulitan, ya kita jamaah aja. Nah, istri saya nggak mau terima itu. Jadi kalau saya sholat pasar, istri saya marah, ngapain kasar? Saya bilang, karena kan belum jadi safar kita nih. Saya bilang karena ada masakoh, ada kesulitan. Nah, istri saya ini belum bisa terima, ya nggak apa-apa lah. Yang namanya fikih, kita berbeda pendapat. Selanjutnya yang ke-8, masalihul mursalah. Masalihul mursalah tujuan inti persyaratan hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat.
Oleh karena itu setiap permasalahan hukum di dalam Islam tidaklah terlepas dari kemaslahatan. Atas dasar itu maka muncullah ucapan ulama, di mana ada permasalahan di sana hukum Allah. Nah ini yang selalu beliau berpegang, yang selama ini beliau menganggap kalau berfatwa melihat pendapat-pendapat ulama dulu, ada pendapat yang dalilnya lemah tapi kemaslahatannya besar untuk Indonesia. Beliau berani memilih itu. Walaupun para ulama katakan itu kan agak lemah itu pendapat itu, tapi beliau lihat ini kemaslahatannya lebih besar. Karena dia mengatakan begitu, bahwa pendapat maka di mana ada masalah di sana hukum Allah. Berdasarkan masuk salah, kita akan banyak permasalahan baru yang tidak disinggung oleh Al-Quran atau Sunnah atau dari lain yang dapat kita tetapkan hukumnya. Sebagai contoh misalnya berdasarkan masalah salah, ini maka pemerintah bisa menetapkan mata uang, pajak harga resmi, mengambil sekian persen dari kebijakan negeri untuk pembangunan dan lain-lain. Tentunya sekaligus sanksi bagi mereka melanggar aturan yang telah ditetapkan tersebut. Yang kesembilan, satu zariyah. Sat menurut bahasa berarti menutup, zariyah berarti sarana atau wasilah. Dalam hal ini sesuai dengan perintah Islam dikhususkan kepada sarana yang membawa kepada maksiat atau haram. Dengan demikian pada mulanya sarana itu sendiri hukumnya mubah. Akan tetapi karena sarana itu akan membawa ke arah wasiat maksiat atau haram, maka sarana itu pun diharamkan. Sejalan dengan kaidah ilil wasa ini mul maqasid. Oleh karena itu maka haramnya disebut haram dizariyah. Ulama dahulu memberi contoh dengan haram yang melihat aurat, laki haram melihat aurat wanita dan sebaliknya. Melihat aurat diharamkan sebab hal itu bisa menjadi sarana ke arah perbuatan zina. Dengan demikian lihat haramnya bukanlah karena lelaki atau wanita, tetapi demi keamanan. Dalam rangka pembangunan pemikiran dalil zariyah ini dapat kita jualakan, sehingga berdasarkan dalil ini kita dapat melarang penjualan bebas alat-alat kontrasepsi, melarang penerbitan peredaran buku-buku porno dan selanjutnya. Saya cepat saja. Yang ke-10, irtikabu akhafid dararain. Irtikabu dararain ini adalah maksud karena memilih alternatif yang paling sedikit, paling ringan, yang paling ringan dari bahaya atau negatif. Dalam rangka pembaruan pemikiran, saya melihat bahwa kayak ini sangat tepat dan efektif untuk memecahkan permasalahan baru yang muncul dalam upaya menambah lengkapnya khazanah pemecahan hukum baru. Sebagai contoh, perang di bulan-bulan yang mulia dilarang, haram. Akan tetapi kalau dalam bulan ini pihak memusuhi, maka berdasarkan dasar tersebut umat Islam boleh melawan pemerangnya. Sebab orang Muslim adalah merupakan fitnah yang mengancam ekstremisme Islam. Contoh dalam selanjutnya ini juga beliau jadi kontroversi karena dia mengatakan contoh penembakan misterius yang pernah dipraktekkan dalam penumas kejahatan di masa Presiden Soeharto ini dapat digunakan ketika akhafid dararain ini, karena dengan adanya banyak kejahatan yang pada saat itu merampok dan juga menzinahi dan lain-lain. Nah ini beliau untuk keamanan dan menurut pemerintah boleh melakukan dengan kaidah seperti ini. 11. Keputusan walil amri. Walil amri yang maksud adalah apa yang disebut dengan istilah ulul amri ad-dunyawi. Pemerintah atau pengusaha dengan segala apartnya dari tingkat yang paling rendah RT RW sampai tingkat yang paling tinggi presiden, Perdana Menteri. Sejalan dengan ayat 59 surat An-Nisa menurut sebagian mufassirin. Berdasarkan ayat 59 surat An-Nisa tersebut, maka segala peraturan undang-undang dan keputusan pemerintah wajib ditaati selamanya. Semuanya tadi tidak bertentangan menggunakan oleh agama, maka berlakulah ketentuan la ta'ati makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk dan mereka maksiat kepada Allah. Sesuatu yang tidak diperintahkan oleh agama hukumnya adalah mubah. Dalam hal ini walil amri, pemerintah atas dasar kaidah-kaidah yang telah saya uraikan di atas dapat diwajibkan atau melarangnya. Sebagai contoh ada dasar masyarul mursalah, pemerintah bisa menetapkan aturan bahwa penjualan hasil pertanian harus melalui koperasi dengan tujuan agar para petani terhindar dari peristiwa tinta darat. Berdasarkan satu zariyah, pemerintah bisa melarang penerbitan peredaran buku-buku cabul, film porno dan merokok dan selanjutnya. Bahkan kita bisa
mentahsis umumnya nas dalam batas mutlaknya sebenarnya pernah dilakukan oleh Bapak Presiden. Ini beliau menulis tentang bagaimana mentaksiskan umumnya nas. Ini dengan peran pemerintah, ini pernah dalam satu makalah, tapi saya cari-cari belum dapat. Ini juga menarik karena nas-nas yang bersifat umum bisa ditaksiskan. Yang menjadi masalah, apakah keputusan yang diambil oleh kita itu bersifat dini atau qadar? Dalam hal ini ada dua pendapat. Sebagian ulama memandang status hukumnya adalah dini, agama, atas dasar bahwa penetapan keputusan itu adalah berdasar ayat 59 An-Nisa di atas. Ulama yang lain memandang bahwa status hukumnya adalah qada'i, atas dasar bahwa penetapan hukum itu bukan dari Allah dan Rasulnya, hanya saja agama memberi hak untuk ditaati. Ya, ini ada pertanyaan misalnya kalau kita ditilang oleh polisi, ada bawa polisi gitu. Ini kesalahan yang bersifat dini atau bersifat qada'i ya, di dunia saja gitu. Apa enggak ada hukum? Nah, kalau menurut saya nih, kalau jalan-jalan sudah begitu kacaunya ya harus dibilang, walaupun melanggar perjalanan itu juga nanti di akhirat diberi tagih juga gitu ya. Bagaimana keadaannya? Maka berdasarkan ayat 59 surat An-Nisa tersebut, semua ulama telah sepakat adanya kewajiban mentaati aturan keputusan yang diambil oleh pemerintah selama tidak mengajak kepada kemaksiatan. Oleh sebab itu, agar peraturan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah memperlihatkan kaidah-kaidah penggalian hukum di atas, terutama jangan sampai peraturan atau keputusan itu bertentangan dengan mabadi kuliah, norma-norma hukum, yaitu prinsip syura, musyawarah, raful haram, tidak memberatkan satu zalia, tidak membawa kemaksiatan, dan tahkul adalah mewujudkan keadilan. Di samping itu, agar bersama saudara-saudara dengan apa yang telah menjadi kebiasaan yang baik dan keinginan rakyat adalah memperhatikan kaidah an-ada muhakamah. Ada isyarat yang baik tidak bertentangan dengan prinsip agama yang menjadikan sumber hukum. Demikian tadi mungkin berkaitan dengan Kiai Wakil Ketua Umum kita juga bicara soal posisi adat yang baik, kebiasaan yang baik yang bisa diabsorb menjadi hukum agama. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan kepada Bapak sekalian. Saya bukan ahli fikih karena saya sekolah umum, saya juga alumni IPB, saya mengambil ekonomi konvensional, tapi alhamdulillah guru besar saya dalam bidang ekonomi Islam. Jadi saya tersesat di jalan yang benar. Demikianlah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.